Anda kembali di CNN Indonesian News Hour. Jika pemilihan pimpinan DPR RI berjalan dengan mulus tanpa perdebatan alot, lain halnya dengan DPD RI. Rapat diwarnai dengan hujan interupsi, bahkan pimpinan sidang sementara Ismet Abdullah sempat terhuyung karena diduga kelelahan. Sultan Bakhtiar Najamuddin akhirnya resmi terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 pada sidang paripurna DPD Selasa hingga Rabu dini hari. Sidang paripurna pemilihan Ketua DPD RI pada Selasa malam hingga Rabu subuh berlangsung alot. Sidang yang diikuti 151 anggota DPD menjadikan Senator asal Bengkulu Sultan Bakhtiar Najamuddin menjadi ketua terpilih hingga 2029 nanti. Pada pemilihan periode ini terdapat 2 paket calon pimpinan yang masing-masing terdiri dari 4 anggota DPD sebagai calon pemimpin. Paket pimpinan Sultan yang menggandeng GKR Hemas, Senator asal DIY, Yoris Raweai asal Papua, dan Tamsil Lindrung, Senator asal Sulawesi Selatan, memperoleh suara terbanyak dengan 95 suara, mengungguli Lanyala yang hanya mendapat 56 suara. Sultan menegaskan dengan paket kepemimpinannya akan menjadikan DPD RI menjadi legislatif yang terpandang dan berguna untuk masyarakat pada setiap daerah. Yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Sebelumnya, mantan Ketua DPD Lanyala Mataliti yang hendak mencalonkan kembali menjadi Ketua DPD periode 2024-2029 sempat disoraki peserta sidang pemilihan pimpinan. Pasalnya, saat menyampaikan visi misi, Lanyala melanggar durasi 10 menit yang telah ditetapkan. Konstitusi kita bisa lebih cepat kita wujudkan. Untuk itu, kita harus memberi masukan yang nyata dan faktual kepada pemerintah, sekaligus memandu peta jalan melalui hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang kita lakukan. Sehingga saya tegaskan, bila ada yang mengatakan bahwa saya oposisi. Rapat paripurna DPD RI periode 2024-2029 diwarnai hujan interupsi. Interupsi muncul bahkan sesaat setelah penetapan tata tertib sidang dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Dari Sumatera Selatan. Pimpinan sidang yakni Ismet Abdullah dan Larasati Moriska bahkan sempat kewalahan menanggapi banyaknya anggota yang hendak berbicara. Tim Liputan CNN Indonesia. Dari Riau, Bapak Abdul Hamid. Rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 berlangsung panas. Anggota DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin cekcok hingga hampir berkelahi dengan Lanyala Mataliti. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Ada pengamat politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN. Selamat siang, Mbak Puspa. Baik. Kang, saya harus tanya terlebih dahulu pandangan Anda terkait dengan ini kan kericuan ini dimulai pertama karena soal tata tertib. Namun akhirnya berkepanjangan sampai dengan akhir acara pemilihan ketua DPD RI. Pandangan Anda terhadap kericuan yang terjadi ini, Kang Ujang? Ya, saya melihatnya sangat disayangkan ya. Sebagai lembaga yang terhormat, mesti menjaga sopan santun, ketertiban dalam konteks pemilihan ketua umum terjadi katakanlah konflik yang tidak perlu. Tetapi kan indikasi ini kan sudah kuat ya, saya analisa ya. Kalau saya katakan DPR adem ya, DPD akan panas, betul terjadi panas. Dan ini kan jauh-jauh hari kita sudah melihat indikasinya apa. Ketika di akhir masa kepemimpinan Lanyala Mataliti, itu kan sudah ada juga konflik. Misalkan ketika kubu Lanyala ingin mengesahkan tatib versi mereka yang ditolak ya oleh banyak anggota DPD, sehingga ketika itu ada yang naik ke atas meja gitu, dan itu kan sudah kelihatan. Nah dalam konteks saat ini gitu, kemarin ketika sidang DPD ya itu lanjutan daripada perseteruan dua kubu itu, kubu Lanyala dengan kubu ketua terpilih. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini menjadi sebuah
contoh yang menurut hemat saya kurang baik. Tetapi itulah politik, pasti akan ada dinamikanya, pasti akan ada konfliknya. Yang penting bagaimana konflik itu bisa dimanage dengan baik. Dan yang penting ujungnya bisa selesai, bisa tuntas, dan mereka bisa bekerja untuk kepentingan konstituen maupun rakyatnya begitu. Oke, jadi artinya dengan kita mendengar Lanyala Mataliti disoraki ketika memberikan visi misinya, menyampaikan visi misinya, artinya kericuhan ini memang ujung dari tanda kutip konflik internal yang terjadi selama ini sebetulnya di DPD. Penyebabnya tadi mungkin sudah dibahas sedikit, tapi apa sebetulnya yang membuat ini semakin panas hingga dini hari kemarin, Kang Ujang? Ya, karena panas itu Lanyala ingin jadi lagi, kubunya ingin memimpin lagi. Dan itu ditolak oleh katakanlah mayoritas anggota DPD, dan sehingga memilih pemimpin yang baru. Jadi disitulah sebenarnya aspirasi DPD itu sudah tidak menginginkan Pak Lanyala. Tetapi sekali lagi karena ini demokratis, siapapun berhak untuk bisa menjadi ketua DPD dengan sistem paket ya, maka paket Pak Sultan itu ya yang menjadi menang ya, karena mereka memang sudah mengkonsolidasikan diri. Yang penting bukan Lanyala, yang penting ketuanya bukan Pak Mataliti lagi. Dan konflik itu ya terjadi karena memang kubu incumbent, kubu Lanyala ingin juga terpilih lagi untuk masa jabatan kedua kali. Tetapi itulah dinamika yang terjadi di DPD. Anggota DPD baru yang baru dilantik kemarin punya pandangan sendiri, punya prinsip sendiri, punya pilihan sendiri, yaitu memilih pasangan paket Sultan dengan beberapa wakil ketua begitu. Jadi proses pemilihan ketua DPD RI kemarin yang dilakukan ini menurut Kang Ujang sudah sesuai dengan prinsip demokrasi? Ya, dalam prinsip demokrasi prosedural iya. Tapi memang harus kita evaluasi bagaimana sebenarnya anggota DPD yang terhormat harus lebih bijaksana ya, lebih soft, lebih mencerminkan etika moral dalam konteks pemilihan. Yang harus ditekankan adalah bukan soal kericuhan, bukan soal keributan, bukan soal konflik, tetapi bagaimana sebenarnya ide gagasan yang disampaikan oleh ketua ya, atau calon ketua, sehingga memang bisa diterima oleh para pemilih suara di anggota DPD tersebut. Dan yang penting juga ide gagasannya itu bisa diterima oleh publik. Oleh karena itu saya melihat dinamika itu terjadi. Ya, saya melihat hal yang biasa, yang wajar dalam politik, selama sekali lagi tidak melanggar aturan, selama tidak bentrok fisik, saya rasa itu masih bisa dikatakan sebagai sebuah dinamika demokrasi yang berjalan, yang tadi menghangat begitu dalam konteks pemilihan ketua DPD beberapa waktu yang lalu. Baik. Kang Ujang, mengingat Sultan Najamuddin terpilih sebagai ketua DPD RI, apa kemudian keunggulan dan tantangan ke depan yang mungkin dihadapi selama menjabat sebagai ketua? Ya, sebenarnya tantangan terbesar adalah soal perhatian kepada publik, perhatian kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPD kan tidak besar ya, kecil ya, sangat kalah powernya oleh DPR. Oleh karena itu ya sebenarnya harus membangun kewenangan yang lebih bagus, yang lebih mendasar, sehingga ketika kewenangannya besar maka akan ada prinsip-prinsip atau kebijakan-kebijakan yang besar juga untuk kepentingan masyarakat. Tapi selama kewenangannya mandul ya, selama kewenangannya kecil, selama masih kalah oleh kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI, maka selama itu pula tidak akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Bagaimana misalkan DPR bisa membuat legislasi yang begitu powerful, sedangkan DPD sangat sedikit kewenangan itu. Di situ saja sudah kelihatan bahwa dengan fungsi dan peran yang minim, yang kecil itu ya tidak akan maksimal dalam konteks berbuat untuk kepentingan warga negara Indonesia. Oleh karena itu sebenarnya yang harus dilakukan adalah penguatan DPD sebagai lembaga yang katakanlah setara ya, sebagai lembaga tinggi negara yang sama levelnya dengan DPR. Tapi tadi kewenangannya kecil, kewenangannya minim, maka perannya pun ya, fungsinya pun termasuk kemanfaatannya pun bagi publik jadi sangat kecil begitu. Baik. Dengan kewenangan yang kecil dibandingkan dengan DPR, kemudian tadi juga Kang Ujang mengatakan ada kubu-kubu di dalam internal DPD RI ini begitu. Bagaimana kemudian ke depannya implikasi dari pemilihan ketua DPD ini terhadap hubungan DPD dengan lembaga legislatif lainnya?
Ya, saya rasa harus selesaikan dulu di internal ya, bagaimana mereka bisa menjalin apa ya, konsolidasi internal ya. Itu tantangan pertama yang harus dilakukan oleh ketua yang baru, Pak Sultan dengan timnya ya, sebagai satu paket pimpinan. Yang kedua, tadi membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen bangsa termasuk lembaga-lembaga negara lain. Saya sih meyakini ya, Pak Sultan kan sudah punya pengalaman 5 tahun yang lalu menjadi wakil ketua, tentu dengan pengalaman itu bisa merajut ya apa namanya komunikasi dengan publik maupun dengan lembaga negara lain, dengan apa namanya lembaga-lembaga lain. Oleh karena itu saya meyakini ya paket pasangan yang sudah terpilih tersebut bisa bekerja dengan baik lah. Yang penting ya dalam konteks politik itu bisa diterima, baik diterima oleh kalangan elit maupun bisa diterima oleh kalangan publik atau masyarakat begitu. Baik, baik. Kang Ujang, terima kasih perspektifnya mengenai kericuan huru-hara yang terjadi dalam pemilihan pimpinan DPD RI periode ini. Terima kasih banyak. Selamat siang, Kang Ujang Komarudin. Siang, sama-sama.